Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas beberapa soal tes verbal ya. Kita siap ujian penmaba UNJ tahun 2021 ya. Tes verbal yang akan saya bahas itu adalah tes paduan hubungan 1, hubungan 2, sinonim, antonim, dan pengelompokan kata ya. Dan kita bahas ada 50 soal ya. Ya, oke, semangat ya. Simak videonya sampai habis dan jangan lupa klik subscribe dan loncengnya sehingga kalian tidak ketinggalan beberapa pembahasan dari Makin Privat. Ya, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Ini tentang tes padanan hubungan 1 ya. Artinya ada dua kata, kita padankan, mereka memiliki hubungan seperti apa. Yang pertama, supir dan mobil. Oke, berarti kan supir mengendarai mobil. Manakah yang sesuai? Mana dek? Kalian coba terlebih dahulu ya, baru kita bahas bersama. Ya, yang paling tepat adalah C. Setuju ya? Masinis mengendarai kereta api. Oke, kita sama? Ya, kita masuk ke soal nomor 2. Pikiran otak. Ya, mungkin hubungannya seperti apa nih guys? Kalau saya kayak gini nih. Otak itu akan menghasilkan pikiran. Oke, yang sesuai dengan ini apa? Lisan. Lisan akan menghasilkan kata-kata. Ya, ini tepat. Oke, apakah setuju? Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Dompet uang. Itu artinya hubungannya adalah dompet adalah tempat untuk menyimpan uang ya. Berarti yang tepat itu adalah apa ini? Tas sekolah. Tas sekolah untuk menyimpan buku. Oke ya guys, bisa ya? Ya, kita masuk ke soal nomor 4. Ada agama, ada ateis. Hubungannya tepat bagaimana? Ateis itu kan yang tidak punya agama ya. Berarti ini yang bertolak belakang. Mana yang bertolak belakang? Menikah dan bujang. Ya enggak? Iya, jawaban yang tepat adalah C. Jika kalian ingin berkomentar silakan ya, kakak tunggu ya. Next kita masuk ke pesawat dan aftur. Berarti ini hubungan yang tepat adalah pesawat itu bahan bakarnya adalah aftur. Oke ya guys, maka mana yang tepat guys? Ya ini ya. Sepeda motor bahan bakarnya apa? Bensin. Oke guys, ada pari dan ada ikan. Maka saya buat pari adalah jenis ikan, gitu kan? Maka mana nih guys? D ya, bayam adalah jenis sayuran. Oke, pasti kalian bisa. Pizza gandum. Ya, hubungan yang tepat kalau saya seperti ini. Gandum itu dapat diolah menjadi pizza. Ya enggak? Bisa ya? Oke. Maka yang tepat ini ya, genteng. Tanah liat. Tanah liat itu diolah dapat menjadi genteng. Setuju kan? Setuju ya? Iya. Oke, next saya nomor ke-8. Kalian sudah bisa lanjut ke nomor 8? Nomor 8 ya, modern tradisional. Oke. Berarti yang satu modern, yang satu tradisional ya. Roket rudal, ini sama-sama modern ya. Maka salah. Ini juga sama-sama modern kalau menurut saya. Pesawat dan sepeda motor, ini juga sama-sama modern ya. Mobil itu modern, pedati itu kan tradisional ya. Iya, yang paling tepat menurut saya adalah D. Pasti kalian bisa ya. Indonesia, Belanda. Ini gimana nih? Indonesia, Belanda, Malaysia, Inggris. Oh, ini dijajah nih. Indonesia itu pernah dijajah oleh Belanda. Gitu kan? Malaysia tuh pernah dijajah oleh Inggris. Udah nih, betul ini. India bukan dengan Spanyol. India tuh pernah dijajah sama Inggris. Ini Inggris juga nih. Australia, Selandia Baru itu lebih kecil kotanya. Kotanya ya. Sorry ya. Lebih kecil daripada Australia. Maka dia tidak mungkin menjajah Australia. Australia itu pernah dijajah oleh Britania ya, atau Inggris. Kita sama aja. Singapura, Cina tidak pernah menjajah ya. Cina tidak, maka ini juga dijajah oleh Inggris. Ini Singapura. Brunei Darussalam, Timor Leste, oh enggak banget. Enggak ya. Ini masih hubungan padanan 1 ya. Karnivora, singa. Bagaimana guys?
Singa adalah salah satu jenis hewan karnivora, yaitu pemakan daging ya. Buaya salah satu reptil, salah. Ini kan tentang makannya ya. Singa pemakan daging. Ada karnivora, ada herbivora, dan ada omnivora. Berarti yang tepat kayak gitu guys. Berarti ini kemungkinan ini. Nah, mana yang tepat ya? Sapi adalah herbivora, betul ini C. Harimau omnivora. Harimau tuh seperti dengan singa ya, harusnya karnivora ya guys. Omnivora, herbivora. Salah ya guys. Ya, paling tepat itu adalah C. Setuju ya? Lanjut ya, kita masuk ke nomor 11. Norwegia, Luxembourg gitu ya, bacanya kayak gitu ya. Norwegia, Luxembourg, Vietnam, Indonesia, Australia, Inggris, Brazil, Spanyol. Ini gimana nih hubungannya nih? Benua ya. Ya, kita ke benua ya. Norwegia dan Luxembourg itu kan berada di benua Eropa ya. Ini berada di Eropa Utara ya, yang ini ya. Ini Eropa Utara. Sedangkan Luxembourg itu kalau nggak salah Eropa Barat itu. Vietnam, ini Asia, ini Asia. Nah, ini sama nih. Poin jawabannya A ya. Berada di benua yang sama ya. Coba kita cek ya. Australia ya benua Australia ya. Inggris itu di Eropa, salah. Brazil itu benua Amerika ya. Spanyol itu Eropa, salah. Irak mana Irak? Asia ya. Australia ya Australia, salah. Chili itu Amerika ya, Amerika Selatan ya. Cina itu Asia. Oke, salah juga. Paham ya guys ya? Oke, lanjut kita masuk ke soal nomor 12. Bagaimana teman? Penyelam laut dalam tabung oksigen. Kalian mau coba? Ya, silakan. Penyelam laut dalam, kalau saya konsepkan kayak gini, penyelam laut dalam itu sangat membutuhkan tabung oksigen, gitu kan? Berarti yang di sisi kanan itu adalah benda yang sangat dibutuhkan. Apakah petani sangat membutuhkan kerbau? Bukan vital banget sih kerbau ya untuk petani ya. Cangkul itu vital ya. Apakah perampok sangat membutuhkan topeng muka? Tidak ya. Nah ini ya, poin C ya, ini yang sangat vital. Penerjun payung itu pasti membutuhkan parasut ya. Kalau nggak ada parasut ya fatal ya. Oke, ya konsepnya seperti ini, padanan hubungannya. Setuju ya, nomor 12 ya. Ya, kita masuk ke soal nomor 13. Ada bodoh, ada idiot. Ini berarti hubungan yang paling. Ini adalah X ke sana yang paling X gitu kan guys. Nah, bodoh, paling bodoh itu kan idiot. Oke ya? Berarti pintar. Pintar sama pandai itu adalah sepadan ya. Salah ya. Pintar itu ya pandai. Nah, harusnya pintar itu dengan cerdas. Kayak gitu ya. Atau jenius. Nah, ini betul nih. Pandai. Sangat pandai itu jenius. Oke, ini yang tepat. Dungu, cerdas. Ini kebalikan ya. Ini kan kita yang minta hubungannya X dan paling X. Rajin. Paling rajin apa? Pintar. Nah, belum tentu ya, anak yang rajin belum tentu pintar sih. Anak pintar juga belum tentu rajin. Jenius, cerdas, ini sepadan ya, salah ya. Oke, setuju ya B ya. Yuk kita masuk ke soal nomor 14. Gimana guys? Bola lampu Thomas Alva Edison, ini penemu nih jelas ya. Bola lampu ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Sebenarnya kalau kayak gini sih kalian harus menguasai beberapa kosakata dan beberapa ilmu pengetahuan yang luas ya guys. Untuk verbal hubungan satu pasti kalian bisa ya. Oke, bola lampu tuh Thomas Alva Edison. Mesin uap itu apakah penemunya James Watt? Betul ya, mesin uap kan penemunya James Watt ya. Iya, udah jawabannya A. Untuk telepon itu harusnya Alexander Graham Bell ya. Salah ini, harusnya Graham Bell, ada Bell nih, Bell. Oke, salah ya. Pesawat nih, Kopernikus itu bapak astronomi ya. Kopernikus sudah bapak astronomi, bukan penemu pesawat. Dia adalah bapak astronomi. Ya, semangat ya. Lanjut, Pierre Curie. Nah, untuk yang suka kimia pasti tahu ya. Ini penemu apa ya namanya, unsur radioaktif ya. Polonium dan radium ya kalau nggak salah. Ya. Lanjut, Michael Muir. Penemu listrik bukan Michael Muir sih. Ini kalau nggak salah ini petinju ini.
Ya, paling tepat tuh A ya. Setuju ya guys? Ya, kita masuk ke soal nomor 15. Oke, kalian ketemu nomor 15? Ada gading, gajah. Gimana guys hubungannya? Gajah. Gajah itu diburu ya. Diburu gadingnya. Atau gading ini adalah gading ini adalah sesuatu yang istimewa ya untuk digajah ya, yang memberikan nilai tinggi apabila diburu atau ditangkap oleh manusia ya. Macan tari enggak sih. Macan itu kulitnya untuk jadiin tas atau selimut atau hiasan dinding ya. Lanjut, singa gigi no, kelinci kuping enggak ya guys. Ini guys, ular diburu ya. Ya, untuk dijadikan kulitnya nih. Nah, ini yang sangat bermanfaat kalau misalkan ular diburu kulitnya ya, bisa dijadikan tas ya atau sepatu. Oke guys, iya kita sudah selesai. Saya bahas 15 soal untuk padanan hubungan 1. Saya akan lanjut ke padanan hubungan 2. Ya, saya awali dari nomor 17. Bulan, bumi. Bumi apa? Nah, ini adalah contoh padanan hubungan 2 ya guys. Bulan itu mengelilingi bumi, gitu kan? Maka bumi mengelilingi apa? Mengelilingi matahari. Oke ya. Ya, lanjut kita masuk nomor 18. Elang kelinci. Elang itu pemangsa kelinci ya, atau makanannya salah satunya adalah contoh kelinci. Ular berarti dia memangsa apa? Tikus ya. Jawabannya D ya. Ya, kita masuk ke nomor 19. Platina logam. Platina itu adalah salah satu jenis logam, gitu kan? Maka permata itu salah satu jenis batu, gitu kan? Ya, lebih tepat itu adalah B ya. Oke? Setuju ya? Iya, oke ya. Manusia otak. Gimana nih guys hubungannya? Manusia itu pusat berpikir ya, itu kan otak ya. Kalau komputer itu pusatnya apa nih? Pusat untuk berpikirnya. Komputer apa guys? Prosesor ya. Iya. Tepat C ya. Ya, setuju ya, C ya. Kita nomor 21. Gandum ya, diolah menghasilkan nilai lebih, itu bisa menghasilkan kue tart. Berarti kalau besi itu menghasilkan nilai lebih paling maksimum ya, bisa menghasilkan apa? Paku. Iya, besi bisa menghasilkan paku, tapi kan ada yang lebih tinggi ya. Ini kan gandum diolah menjadi kue tart. Kue tart itu kan cantik gitu ya. Berarti nilai apa ya? Nilai maksimum yang bisa diperoleh atau diolah dari gandum. Besi bisa jadi paku, tapi ini belum maksimal ya. Maka salah ya. Ini juga belum maksimal. Ini juga nah ini ya gerbang rumah ya. Besi kan bisa dibuat menjadi gerbang rumah. Gerbang rumah itu kan cantik kayak elegan gitu maksudnya ya. Ya, yang paling tepat itu adalah E. Oke ya. Setuju ya? Ya, ini adalah salah satu contoh beberapa soal padanan hubungan 2. Jadi ada dua kata yang saling berhubungan ya. Oke? Ya. Saya lanjutkan ke bab sinonim. Like ini sering keluar nih ya. Like itu sama aja layak ya, Dek. Sinonim itu berarti yang sama ya. Fantastis. Fantastis itu apa? Ampuh tidak ya, sakti tidak, luar biasa. Oke ya. Ya, kalian coba terlebih dahulu ya, lalu kita bahas bersama ya, betul ya. Artifisial. Artifisial itu adalah buatan, guys. Ya, ini berarti kalian harus paham ya tentang kosakata yang banyak ya. Panorama pasti kalian tahu ya, ini adalah pemandangan, guys. Oke. 33 anonim kan nggak punya nama ya. Berarti mana? Nama singkat tidak tanpa nama ya, guys. Pandir itu apa, guys? Pandai hadir, pandir. Ini mas singkatan ya guys, salah ya guys. Pandir itu sama saja bodoh ini. Pandir itu bodoh ya, atau tidak pintar, agak pintar. No ya, tidak jenis no. Pemandangan sudah salah ya. Yang paling tepat itu adalah bodoh ya. Selanjutnya adalah efektif. Efektif ini sebenarnya kalau dalam bahasa kedokteran atau obat perobatan ini manjur bener nih. Sangat manjur ya, atau efisien. Nah, ada dua nih saya nih agak bingung nih. Nah, ini nomor 35 saya tanda tanya dulu ya. Ini dalam hal apa? Tepat sasaran tuh no ya, tepat waktu no, hemat enggak. Bisa efisien, bisa manjur. Tergantung ya, ini dimasukkan dalam tipe konteks apa ya.
Tapi saya lebih prefer efektif itu ke efisien. Oke ya, saya jawab E. Setuju deh? Ya, kalian bisa komen ya. Kita belajar bersama. Lanjut ya, kita masuk ke egaliter. Egaliter itu sama aja sederajat ya. Ya, jawabannya tuh C ya. Ya, nomor 37, intermediari. Ini adalah berasal dari media ya, mediator ya. Ini adalah perantara ya. Perantara atau mediasi ya, mediator. Atau mediator. Ya. Ya. Berarti yang paling tepat adalah perantara. Oke ya guys, faksi. Faksi sama aja golongan ya, atau kelompok. Ini adalah faksi. Oke, ada enggak? Ya, jawabannya adalah C. Kita masuk ke kontribusi. Nah, kontribusinya apa gitu kan? Kontribusi berarti sumbangan ya, sama kayak sumbangan. Ya, nomor 40 adalah ambigu. Ambigu itu kan artinya satu kata atau suatu pernyataan yang memiliki dua arti ya, mendua ya. Iya, jadi jawaban tepat ambigu itu adalah mendua ya. Oke ya, jawaban 40 adalah A. Ya, kita masuk ya ke soal selanjutnya adalah tentang antonim. Dan nanti yang terakhir itu tentang tes pengelompokan kata. Seru banget nih tes pengelompokan kata. Ya, saya masuk ke antonim terlebih dahulu. Landai. Landai, maka antonimnya apa guys? Antonim itu lawan katanya ya. Landai berarti curam ya guys. Iya, lawan katanya adalah curam. Enmity. Enmity itu apa? Enmity itu adalah perseteruan ya guys. Perseteruan ya, berantem nih enmity. Berarti antonimnya apa? Antonim itu ini ya, amity. Amity adalah hubungan baik. Adalah amity. Jadi harus banyak tahu kosakata ya, sebenarnya intinya ya. Nomor 69, konvergen. Ya, dalam tata bahasa, konvergen itu adalah memusat ya. Memusat ke satu titik ya, ke satu titik hasil ya. Itu adalah konvergen. Berarti lawan katanya konvergen itu adalah bercabang ya. Jawaban yang tepat itu adalah A ya. Ini pengertian konvergen itu memusat ya. Oke, lanjut ke konveks. Konveks itu artinya cembung ya guys. Konveks ini adalah cembung. Berarti lawan katanya adalah cekung. Lanjut ya ke soal nomor 71. Eternal itu apa? Eternal itu adalah abadi ya. Mungkin kalian yang pernah nonton film Cina ini ya, ada ya, Eternal, Love Eternal ya, cinta abadi. Kok ke situ ya. Abadi ini adalah sinonimnya. Berarti apa guys? Ini sama aja pengertiannya eternal ya, maka jawabannya yang tepat antonimnya adalah fana. Oke, lanjut nomor 72, take off. Ya, Mbak nggak pernah naik pesawat nih, tapi setahu Mbak kalau take off itu terbang ya, mulai terbang. Berarti lawan katanya atau berangkat ya. Ya landing ya, lawan katanya tuh landing. Oke? Oke, ya lanjut ya. Kita masuk ke nomor 74. Absurd. Absurd itu apa guys? Absurd itu adalah mustahil ya. Itu absurd. Tidak masuk akal. Itu absurd. Berarti lawan katanya absurd ya, tidak mustahil ya. Jawabannya adalah B. Nomor 75 ya, sederhana. Ya, lawan katanya sederhana apa guys? Lawan katanya ya, jawabannya bukan mewah ya. Ini dalam artian ini sederhana, lawan katanya ya kompleks. Oke? Kalian harus pintar-pintar ya mencari padanan dan lawan kata. Besok pasti ada ya sinonim antonim. Semangat ya guys. Ya, kita masuk ke bagian verbal yang terakhir yaitu tes pengelompokan kata. Seru nih. Mana yang tidak masuk dalam kelompoknya? Kita lihat Borobudur, pencaksilat, Monas, batik, karate ya. Ini mana yang nggak tepat ini? Yang nggak tepat adalah E ya, karate ya. Borobudur, pencaksilat, Monas, batik. Kebudayaan atau yang berasal dari Indonesia gitu ya. Kalau karate kan bukan ya. Karate Jepang ya guys. Ya, oke. Ya, berarti jawaban yang nggak tepat dalam masuk kelompoknya adalah karate. Nomor 2, mana yang tidak masuk dalam kelompoknya? Aqua. Aqua itu air ya. Leo itu juga air. Ini air, water. Latere. Latere itu bukan air ya guys. Latere itu adalah tanah ya. Ini tanah ini. Oke. Mana yang tidak masuk dalam kelompoknya? Huawei, Nokia, Segem, Samsung, ini semuanya kan produksi dari suatu handphone ya.
Berarti yang paling nggak mungkin adalah Friend. Friend itu kan operator ya, kayak Friend, Indosat ya, itu bukan produksi HP, tapi produksi operator. Oke guys. Mana yang tidak termasuk dalam kelompoknya? Paus, manusia, kera, lumba-lumba, bandeng. Jelas bandeng yang bukan ya. Ini adalah yang bernafas dengan paru-paru, bisa nih. Mengelompokannya, bandeng itu tidak. Manakah yang tidak termasuk dalam kelompoknya? Jeruk bali, semangka, melon, salak, markisa. Salah. Ini saya kelompokkan kan bentuknya bulat, ya enggak? Markisa kan juga bulat. Kalau salak enggak. Oke ya guys. Mana yang tidak masuk dalam kelompoknya? Brazil, Amerika. Ini apa nih? Ini benua ya, benua Amerika ya. Amerika. Apalagi guys? India, Cina, Korea Selatan. Ini benuanya juga sama ya. Berarti bukan tentang benua ya. Iya, berarti tentang penduduk nih. Brazil, Amerika, India, Cina adalah suatu negara yang memiliki penduduk di atas 100 juta ya. Sedangkan Korea Selatan tuh enggak guys. Lanjut kita masuk ke soal nomor 7. Mana yang tidak masuk ke dalam kelompoknya? Akar, batang, daun, buah, ya cangkok ya. Ini semuanya adalah bagian dari pohon. Ya, next. Mana yang tidak termasuk dalam kelompoknya? Harimau, singa, cita, serigala, kecuali kijang ya. Manakah yang tidak termasuk kelompoknya? Penyelidikan, pengusutan, penelitian, pemeriksaan, penuntutan. Mana yang enggak guys? Yang tidak menurut saya itu adalah ya. Penyelidikan sedang diselidiki, ini diusut, diteliti, diperiksa. Penuntutan, kan dituntut ya, bukan dalam proses penyelidikan. Ya nggak? Setuju nggak dek? Oke, kalian bisa komen ya di kolom komentar ya. Nomor 10, mana yang tidak masuk kelompoknya? Supermie. Oke, ini merek mie ya. Ini merek dagang mie, Indomie juga, Sarimi juga ya, Salami. Ini saya nggak pernah nih makan salami nih. Bakmi. Bakmi itu kan mie ya. Tapi sekarang ada bakmi mewah mbak. Nah, tapi kan itu produksi Indomie ya. Ya, bakmi ya yang paling nggak masuk ya. Karena bakmi itu ya mie ya, bukan mereknya ya. Ya, langsung ya, nomor 11 ya. Mana yang tidak termasuk kelompoknya? Sajak, puisi, lukisan, novel, cerita bersambung, ya jelas lukisannya guys. Mana yang tidak masuk kelompoknya? Serimpi, kecak, pedet, jaipong, angklung dong, tidak masuk. Oke ya. Insya Allah kalian tes verbal untuk yang tipe seperti ini semuanya bisa ya. Tinggal kalian pelajari bermacam-macam kosakata dan tingkatkan lagi tentang ilmu pengetahuan kalian ya. Semangat terus pejuang UNJ. Pasti kalian bisa. Assalamualaikum dan simak video makin privat yang lainnya ya.